Teman-teman, cukup bagus sidangnya, walaupun di sana sini masih banyak kekurangan karena latihannya kurang mungkin ya. Iya. Ada sekali. Dua kali pun orangnya beda. Yang belum terlihat perannya itu panitera. Jadi hakim ketua itu selalu berkomunikasi dengan panitia setiap kali mau menanyakan apakah panitia siap untuk mencatat, karena tugasnya panitera itu mencatat pertanyaan maupun jawaban dari masing-masing saksi atau pertanyaan yang disampaikan. Pertanyaan hakim nanya kepada saksi, ya tugasnya panitera. Kemudian yang agak beda ini tugas khusus dong ini. Tugas khusus ini. Baik teman-teman, kemudian pembagiannya memang yang sebagai sutradaranya di ruangan sidang itu memang hakim ketua dan hakim anggota itu baru diberi kesempatan kalau diberi, kalau enggak ya enggak apa-apa, ya hanya pajangan ya enggak apa-apa. Tapi sejak semula memang sudah disetting nanti untuk saksi yang sana-sana nanti Pak Hakim anggota ini yang nanyai yang itu ya nanti kaitannya dengan bukti-bukti tertulis yang agak cermat kan cewek biasanya itu silakan ke teliti ditanyakan tentang alat bukti tertulisnya itu misalnya. Nah ini yang dalam prakteknya itu teman-teman ya ini karena ya namanya semu ya jadi belum maksimal ya, tapi alurnya sudah cukup. Nah teman-teman yang terakhir besok pada waktu ujian ada jadwal ujian semesteran, Anda tetap harus datang karena saudara harus presensi di situ dan saudara mengumpulkan tugas masing-masing secara individu itu sesuai dengan peran Anda pada waktu sidang. Tetapi tidak hanya itu, tidak hanya kesaksian yang dalam praktek ini, tetapi saudara harus memberikan argumen secara teoritis. Kalau itu saksi hakikat, saksi acap, ya saksi dari pihak penggugat dan tergugat, ya itu perannya seperti apa kepentingan saksinya. Kalau pada waktu Anda bersaksi sebagai penggugat kuasa hukumnya juga sebagai kuasa hukum tergugat, ya sebagai rohaniawan itu pentingnya apa kan begitu. Jadi secara teori apa saudara perannya itu ditulis minimal 5 halaman untuk tugas Anda dari individu ya. Ini sama kelompok tadi juga ditulis seperti itu, bukan hanya kelompok Anda. Oke, termasuk hakim majelis ini, hakim ketua ini gampang mungkin menguraikan karena Anda aktornya di sini ya. Nanti panitera juga karena panitera itu membuat resume ya. Resume itu nanti diserahkan kepada majelis, kemudian majelis itu tidak bisa memutuskan tanpa melihat resume karena yang mencatat segala yang terjadi di persidangan itu adalah panitera pengganti. Ya, nah itu diserahkan kepada majelis hakim, kemudian untuk sebagai dasar pertimbangan, dasar putusan mengapa Anda bisa memutuskan ya. Dan yang penting yang belum bisa terlihat itu hakim-hakim majelis ini, Anda itu kan mempunyai kewenangan untuk memeriksa saksi karena Anda terikatnya pada saksi ini. Ya, Anda memutus itu kan berdasarkan undang-undang. Anda tidak boleh memutus di luar undang-undang karena kekuasaan kehakiman itu bilang seperti itu, dari hakim terikat oleh undang-undang. Nah, menilai saksi ini adalah kewenangan dari pihak hakim. Anda nanti karena dengan pertimbangan kesaksian dari A, B, C, saksi yang pertama dan yang kedua bertentangan, berarti saksi yang kedua dan ketiga itu tidak akan saya pakai sebagai dasar putusan karena antara yang satu dengan yang lain bertentangan. Saksi yang dihadirkan pihak penggugat atau saksi yang dihadirkan pihak tergugat. Nah, itu kewenangan Anda untuk menilai kesaksian masing-masing saksi. Nah, itu salah satu sebagai dasar putusan. Anda kan memutuskan itu berdasarkan alat bukti. Ya. Nah, kalau tadi alasan yang dipakai itu karena alasan yang terakhir itu ya karena cekcok kan begitu. Cekcoknya karena apa?
Karena apa? Intinya tadi kan karena dia kawin lagi kan begitu. Ya. Karena dia kawin lagi harus buktikan itu kawin beneran, kawin siri. Karena di situ tidak secara otentik belum ditampilkan ya dari pihak penggugat, dan pihak hakim pun tidak menanyakan apakah benar pihak penggugat itu kawin lagi. Cekcoknya itu ya, cekcoknya tidak bisa diselamatkan perkawinannya itu karena itu salah satunya yang paling utama kalau saya melihat dari kasus ini adalah karena kawin lagi. Nah, kalau kawin lagi kan jelas salah satunya itu kan namanya poligami. Nah teman-teman kan sudah berpikir karena kompilasi, oh ini poligami, oh izin ora. Pada waktu saudara penggugat kawin, apakah ada izin dari istri pertama untuk mengejas bahwa kawinnya itu sah atau tidak? Kalau tidak sah, alasan kawin lagi jadi sumir, jadi tidak bisa. Kenapa? Kawin siri itu tidak ada buktinya kok. Nah, di persidangan ini kan perlu bukti-bukti formil, bukti-bukti yang otentik. Kawin siri kan tidak ada buktinya. Ya, kalau saudara mau buktikan, ya menghadirkan saksi pada waktu pelaksanaan kawin siri itu. Nah ini dari hal alasan utama daripada terjadinya ini memang alasan yang digunakan adalah karena cekcok tidak bisa diselamatkan. Itu karena apa? Nah itu harus digali oleh pihak hakim, terutama karena yang aktornya hakim. Kemudian baik karena ini kan yang namanya gugatan ini intinya gugatan talak ini kan intinya mohon kepada majelis hakim untuk mengizinkan saya mengucapkan ikrar talak di hadapan majelis. Kalau diizinkan berarti sudah cerai. Intinya di situ dalam talak itu ya. Kecuali kalau gugat cerai tidak ada ikrar talak yang diucapkan. Tapi kalau talak ini kan pihak penggugat atau kuasa hukumnya, karena di pengadilan agama itu ada form tentang akta ikrar talak yang bisa dikuasakan, memberikan surat kuasa khusus kepada kuasa hukumnya penggugat untuk membacakan ikrar talaknya. Oke, ada pertanyaan yang belum? Oh, ya. Pak, meskipun tadi seumpamanya kan ada saksi yang mengatakan bahwa mengetahui bahwa si suami udah kawin lagi, ya. Dan suami kan nggak keberatan tadi Pak, ya. Tadi majelis hakim